Pak Abdul Hoir, apa komentar Anda? Ya, penyampaian rasa simpati daripada pendukung Pak Basuki tidaklah dibenarkan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru. Ini dapat juga menjadi suasana yang mengganggu kondusivitas bagaimana saya sebutkan. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, memberikan pemahaman bahwa masuknya Pak Basuki dalam tahanan ini merupakan bagian daripada penegakan hukum sebagaimana putusan Majelis Hakim. Diberikan pemahaman dalam rangka menghindarkan ekses-ekses atau hal-hal yang negatif. Kemudian juga harus dihentikan keadaan-keadaan seperti ini dan tidak boleh berlangsung lama karena ini dapat mengganggu ketertiban umum pula dan merugikan tentunya banyak pihak, menimbulkan kekhawatiran, mengganggu arus jalan dan menimbulkan persepsi yang berbeda. Ini harus dihentikan. Masyarakat harus dapat menerima putusan Majelis Hakim. Silakan menyampaikan aspirasi, silakan menyampaikan rasa simpatik, tapi tentu dengan yang lebih beradab, yang lebih menjunjung tinggi rasa-rasa kemanusiaan dan menjaga stabilitas. Tidak dibenarkan penyampaian tersebut mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum. Baik, mestikah sebetulnya barangkali ada tokoh yang memang harus bersikap dan kemudian menyampaikan pandangannya untuk mendinginkan suasana ini? Ya, ini domain daripada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum, karena mengganggu kepentingan umum, mengganggu ketertiban umum. Ini domain kewajiban daripada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan persuasif, memberikan pengertian, dan menghindari ekses-ekses negatif. Ini kewajiban daripada aparat penegak hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masalah ketertiban dan keamanan masyarakat. Baik. Bagaimana sebetulnya memberikan literasi bagi masyarakat bahwa masih ada langkah hukum yang betul. Sedang ditempuh oleh Pak Basuki dan juga tim penasihat hukumnya. Betul. Bahwa banding juga masih dinanti dan itu adalah hal yang difasilitasi oleh negara ini begitu untuk menempuh yang namanya keadilan. Ya. Upaya biasa dalam mengajukan proses selanjutnya itu melalui banding sampai kasasi. Itu masih terbuka dan bahkan sudah dinyatakan oleh penasihat hukum bahwa akan mengajukan banding. Nah, pengajuan banding ini nanti majelis tinggi, majelis pengadilan pada pengadilan tinggi akan menilai apakah memang majelis hakim pada pengadilan negeri telah sesuai menerapkan hukum atau tidak. Ya, kita percaya lagi kepada pengadilan tinggi yang akan menilai, menguji keberadaan putusan pengadilan negeri tersebut. Nah, masyarakat sudahlah kita berhenti untuk menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru. Kita percayakan kepada sistem dan mekanisme hukum. Dalam hal ini upaya hukum banding yang dilakukan oleh penasihat hukum Basuki Cahayapurnama. Kita kepercayakan kepada sistem dan mekanisme hukum itu. Tapi juga aparat kepolisian juga harus menjamin ketertiban masyarakat terhadap adanya ekses-ekses atau gangguan terhadap kepentingan dan ketertiban umum. Itu yang harus dilakukan. Upaya preventif lebih tepat, lebih diutamakan daripada upaya represif. Baik, dalam proses banding apa saja yang nanti akan terlihat? Apa saja yang harus disiapkan oleh kuasa hukum dan kemudian tentu saja dari jaksa penuntut umum yang belum menentukan sikap? Ya, pada intinya kalau dari perspektif penasihat hukum mereka akan menyatakan bahwa hakim pengadilan negeri telah salah menerapkan hukum, bahwa yang sebenarnya putusan bukanlah putusan pemindanaan, namun menurut keyakinan penasihat hukum yang dikehendaki adalah putusan bebas.
di sisi lain, jaksa penuntut umum saya yakin akan berlawanan tentunya dengan pandangan atau pendapat dari penasihat hukum. Nah, bagaimana nanti hakim pada pengadilan tinggi untuk memutus apakah pengadilan tinggi akan mempertahankan putusan pengadilan negeri atau justru sebaliknya majelis pada pengadilan tinggi itu dapat memperberat hukuman walaupun juga dapat membebaskan dari hukuman. Itu suatu hal yang lazim berlaku dalam proses upaya hukum. Jadi kalau misalkan diputus oleh pengadilan banding itu bukan 2 tahun, di atas 2 tahun, itu bisa saja terjadi. Atau diputus bebas, itu juga bisa terjadi. Nah, kita kembalikan, kita percaya kepada sistem hukum, karena pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai pada Mahkamah Agung, itu adalah sama dalam konteks kekuasaan kehakiman. Sama itu. Baik kemandirian, independensinya bukan hanya kepada lembaga, tetapi kepada personel-personel majelis hakim yang bersifat independen dan mandiri. Saya harus kembali ke soal media sosial tadi. Ini penting kemudian bagi semua pihak untuk cerdas berpendapat begitu di media sosial agar tidak menimbulkan kebencian-kebencian baru bagi siapapun itu untuk memposting sesuatu yang menuai kebencian salah satu ke pihak-pihak lainnya. Bagaimana Anda menilai harusnya ini dipahami secara seksama bahwa setiap orang punya kontribusi untuk membentuk perdamaian? Ya, di sini perlu adanya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat ini salah satu faktor bagi terwujudnya penegakan hukum yang baik. Memang tidak mudah untuk mewujudkan kesadaran hukum, taat hukum, patuh hukum, termasuk dalam meyakini bahwa putusan majelis hakim ini harus diterima. Memang tidak mudah, tapi dalam proses pembelajaran, semua elemen, semua pihak harus menyampaikan pernyataan-pernyataan, baik itu secara tertulis maupun lisan, itu secara objektif dan benar, tanpa mengandung adanya rekayasa, atau yang diistilahkan hoax, itu harus dihindarkan. Apalagi mengandung unsur-unsur provokasi yang menimbulkan permasalahan baru. Semua pihak harus menahan diri. Kalaupun ada ungkapan-ungkapan kekecewaan, sampaikan pernyataan itu secara elegan, tanpa menimbulkan distorsi, tanpa menimbulkan persitegangan, tanpa menimbulkan akibat yang tidak dihendaki. Hal-hal yang wajar, kekecewaan. Tetapi kekecewaan itu jangan sampai menimbulkan masalah baru lagi. Dalam hal kita ini hidup dalam konteks kebinekaan. Dan itu tidak dibenarkan oleh konstitusi dan undang-undang kita. Baik. Kita paham betul bahwa kasus Pak Ahok ini bukan satu-satunya kasus yang memang sedang ditangani oleh aparat kepolisian. Ada juga laporan-laporan lain juga yang menyinggung sebetulnya mirip-mirip hal yang sama begitu. Utamanya terhadap Habib Rizik, katakanlah demikian. Beliau saat ini menjadi tersangka untuk kasus penghinaan lambang negara, kemudian juga dilaporkan untuk kasus yang sama, menodaikan dan menistakan agama Nasrani begitu. Bagaimana Anda melihat apakah kasus ini juga harus dituntaskan dalam proses hukum yang baik dan tegas begitu? Ya, proses hukum setahu saya sedang berjalan. Oke. Nah, perlu diluruskan bahwa untuk yang di Polda Bandung itu bukan penodaan terhadap lambang negara, itu penodaan terhadap ideologi Pancasila. Sedangkan dalam sistem hukum pidana kita belum diatur atau belum ada tindak pidana terhadap penodaan ideologi Pancasila, yang ada lambang negara. Nah, pernyataan Habib Rizik yang disangkakan itu mengarah kepada penodaan ideologi Pancasila. Tapi dimasukkan ke dalam proses sistem penegakan hukum adalah tidak tepat, karena penodaan terhadap ideologi Pancasila belum ada. Yang ada adalah undang-undang yang mengatur salah satunya tentang lambang negara. Lambang negara. Nah, ini bagaimana kelanjutannya? Ya, bagaimana aparat kepolisian? Apakah mampu menghadirkan sejumlah alat bukti untuk melakukan proses hukum selanjutnya? Tapi ada gium hukum yang kita pegang secara bersama-sama, harus pasti bahwa equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Equality before the law, kesamaan dan
kesetaraan di muka hukum itu tentu ada aturannya, ada hukum acaranya. Nah, bagaimana hukum acara itu mengatur, bagaimana hukum pidana sebagai hukum formil itu, hukum material itu mengatur, juga harus disesuaikan. Betul itu, betul. Terima kasih Pak. Tapi tidak boleh merekayasa dalam penerapan hukum, itu tidak dibenarkan perekayasaan itu. Terima kasih Pak Abdul Hoir sudah berbincang bersama kami dalam Breaking News. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam Breaking News, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.